Yesus itu selalu memberikan rahmat yang baru untuk kita setiap hari. Wah, benar, nggak hanya rahmat yang baru buat kita, tapi cinta kasih Tuhan Yesus untuk kita itu untuk selama-lamanya ya, Rosa. Iya. Nah, karena Tuhan Yesus itu baik, sekarang mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, hati kami, kiranya siap untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu tidak hanya memberikan rahmat dan kasih-Nya kepada kita loh. Tuhan Yesus itu juga sayang pada semuanya. Wah, semua siapa loh, Sa? Nah, semuanya Tuhan Yesus itu sayang. Lo Kinkin, lo Rindi, adik-adik di rumah, mama sama papa, semuanya Tuhan Yesus itu sayang. Wah, berarti Tuhan Yesus itu sayang semua anak-anaknya ya, loh, Iya, Sa? benar lo Rindi. Mari kita pujikan Yesus sayang semua. Berdiri, kita siapkan hati kita untuk pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan ke rekening gereja, atau bisa juga Mama Papa bantu adik-adik untuk simpan pada amplop atau disimpan di rumah, nanti pada saat ibadah tatap muka bisa diberikan kepada gereja. Untuk mengiring persembahan pada hari ini, mari kita pujikan disayang Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kami masih memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh berguna di tempat-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, Tuhan sertai hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus
Halo Dede, wah sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sambil mempersiapkan diri, kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, yuk ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami Tuhan untuk boleh mendengarkan dengan baik. Juga tuntun kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami yang ajaib kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini lo semua tanya, kira-kira menurutnya adik-adik semua, Alkitab itu cerita dongeng atau cerita yang nyata? Cerita dongeng itu cerita mimpi, cerita yang cuman kita khayal, nggak asli. Kalau cerita yang nyata itu cerita yang terjadi benar-benar di kehidupan kita. Alkitab itu cerita yang mana? Yo, cerita yang dongeng atau cerita yang asli? Saya kasih contoh deh ya. Kalau misalnya Cinderella, adik-adik inget gak? Cerita seorang putri yang putrinya itu harus pulang jam 12 malam. Kalau enggak dia menjadi jelek lagi. Ingat gak cerita itu? Cerita yang Cinderella ini adik-adik cerita dongeng atau cerita nyata? Cerita yang mana yuk? Kalau menurut Mas Derby adik-adik, cerita Cinderella ini cerita yang dongeng, cuman cerita yang mimpi, nggak asli. Kenapa? Karena rasanya nggak mungkin ya adik-adik ya, ada seseorang yang bisa mengubah buah labu menjadi kereta kencana yang besar. Wah itu kan nggak mungkin adik-adik ya. Nah, ada satu cerita lagi adik-adik. Cerita tentang Bapak Abraham namanya, dengan istrinya Ibu Sarah. Ceritanya Bapak Abraham ini menunggu dengan sabar, dengan setia untuk mendapatkan seorang anak. Sampai akhirnya Bapak Abraham ini benar-benar mendapatkan seorang anak karena kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, kalau ceritanya Bapak Abraham, kira-kira cerita yang nyata atau cerita yang dongeng? Cerita yang mana yuk? Nah, kalau Bapak Abraham ini cerita yang nyata, yang asli. Cerita Bapak Abraham ini adik-adik ada di dalam Alkitab. Semua cerita yang ada dalam Alkitab itu cerita yang asli, benar-benar terjadi adik-adik. Nah, hari ini kita mau lihat beberapa cerita tentang perbuatan Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, sebelumnya kita buka Alkitab kita dulu ya. Siapkan Alkitabnya. Kalau belum bisa buka, minta tolong papa dan mama. Di Ibrani 11 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Nah, hari ini Lusu punya tiga cerita, tiga orang cerita adik-adik. Yang pertama tentang Adam dan Hawa. Ingat nggak siapa Adam dan Hawa? Siapa? Manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Ketika sebelumnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan apa? Ada yang ingat? Menciptakan apa? Menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan ikan-ikan, menciptakan binatang, menciptakan daratan, lautan, bintang, bulan, matahari. Wah, Tuhan ciptakan semuanya. Tuhan mempersiapkan tempat tinggal yang bagus banget untuk siapa? Untuk Adam dan Hawa. Tapi adik-adik sayangnya beberapa waktu berlalu Adam dan Hawa ini memilih untuk taat kepada kuasa iblis, bukan kuasa Tuhan. Wah, ketika Tuhan tahu kalau misalnya Adam dan Hawa ini taatnya kepada iblis, Tuhan menjadi sangat marah sekali. Ketika Tuhan marah, Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Tuhan bilang Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Wah, Tuhan menjadi marah sekali adik-adik ya. Oh, tapi tunggu dulu, belum selesai ceritanya. Meskipun Tuhan marah-marah kepada Adam dan Hawa, tapi cintanya Tuhan itu besar juga. Meskipun dia menghukum, dia juga berjanji untuk menyelamatkan. Wah, keren gak cerita Adam dan Hawa? Keren ya adik-adik ya.
kita punya cerita yang berikutnya adik-adik. Kita buka Alkitab kita ya. Kita baca di Ibrani yang pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Adik-adik, ada seorang bapak yang dia ini disuruh untuk membuat kapal besar. Siapa dia? Sudah kita baca loh tadi. Siapa? Bapak siapa? Depannya N. Siapa dia? Bapak Nuh. Betul, yang bisa nebak hebat sekali. Bapak Nuh ini adik-adik disuruh Tuhan untuk menyiapkan satu bahtera kapal yang cukup untuk semua keluarganya dan binatang-binatang yang disuruh Tuhan. Nah, pada masanya Bapak Nuh adik-adik, semua orang itu melakukan dosa karena mereka juga sudah mendapatkan dosa asal dari siapa tadi? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini dulunya berdosa, sehingga semua manusia kemudian berdosa adik-adik. Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak bagus. Banyak orang itu tidak memuji Tuhan. Nah, karena melihat itu semua, Tuhan menjadi marah dan menghukum mereka semua. Tuhan memusnahkan semua manusia itu adik-adik dan menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya saja. Kenapa? Karena Bapak Nuh dan keluarganya ini hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak Nuh dan keluarganya adik-adik nggak melakukan dosa. Mereka menaati semua perintahnya Tuhan. Sehingga ketika banjir besar datang, Bapak Nuh ini selamat karena dia punya apa? Punya kapal adik-adik. Nah, kita ke orang yang ketiga. Kita tadi sudah dengar ceritanya sedikit tentang Bapak Abraham. Wah, ada yang ingat nggak? Bapak Abraham ini bapaknya orang apa? Bapak apa? Bapak orang beriman adik-adik. Bapak Abraham ini seorang yang taat juga kepada Tuhan, sama seperti Bapak Nuh. Bapak Abraham ini disuruh Tuhan untuk pergi keluar dari tempat tinggalnya adik-adik. Dia harus meninggalkan rumahnya untuk pergi ke suatu tempat yang disuruh sama Tuhan. Bapak Abraham gak pakai bilang enggak, gak pakai bilang nanti. Bapak Abraham bilang, ya Tuhan, aku mau pergi. Akhirnya Bapak Abraham ini pergi ke tempat yang diutus Tuhan. Gak sampai di situ aja. Ketika Tuhan menyuruh Bapak Abraham untuk menunggu, ketika dia harus mempunyai seorang anak, Bapak Abraham ini menunggu juga dengan setia, sehingga Tuhan menganugerahkan anugerahnya kepada Bapak Abraham. Nah, adik-adik, dari 3 cerita yang sudah kita dengar tadi ya, tentang Adam dan Hawa yang melakukan dosa tapi diselamatkan, tentang Nuh yang taat dan selamat juga, dan tentang Bapak Abraham karena kesetiaannya dia dianugerahi anugerah Tuhan. Cerita yang sudah kita dengar ini adik-adik, itu cerita yang asli, cerita yang nyata. Cerita ini adik-adik benar-benar terjadi pada zaman dahulu. Tuhan mengutus orang-orang utusannya untuk menulis cerita ini ke dalam apa? Ke dalam Alkitab. Sehingga hari ini kita bisa tahu cerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada keluarganya yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, orang-orang yang dituntun Tuhan, dijaga Tuhan ini adalah keluarga Tuhan. Wah, kalau misalnya pada zaman dahulu orang-orang ini adalah keluarga Tuhan, saat ini siapa ya keluarganya Tuhan adik-adik? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa keluarganya Tuhan sekarang ini? Ada yang bisa jawab? Saya kasih clue, ini keluarganya Tuhan.
Siapa itu? Loh, Sederbi dan adik-adik semuanya. Anak-anak Tuhan adalah keluarga kerajaan Tuhan. Ketika kita adalah keluarga kerajaannya adik-adik, maka seharusnya kita punya sikap juga seperti sikapnya Tuhan. Hari ini kalau misalnya kita marah-marah, itu berarti nggak boleh. Kalau misalnya kita bermain, tapi kita menjahati teman kita, mendorong teman kita, itu juga nggak boleh adik-adik. Itu bukan sikap anak Tuhan, itu bukan sikap keluarga kerajaannya Tuhan. Kalau misalnya kita taat, kita menaati firman Tuhan, kita menunjukkan kasih untuk teman-teman kita, itu baru namanya keluarga kerajaan Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi keluarga kerajaan Allah? Angkat tangan. Wah, belum semuanya, harus lihat angkat tangan. Yang mau jadi keluarga kerajaan Allah, siapa? Angkat tangan. Wah, hebat. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah, adik-adik. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini. Sebelumnya kita mau menghafalkan ayat dulu ya. Nah, kalau ayatnya sudah dihafalkan, jangan lupa ya adik-adik untuk mencatat juga buku catatannya. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan kita hari ini. Yuk, ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau lipat tangan kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar setia seperti Bapak Nuh dan Bapak Abraham. Kami juga melihat kasih Tuhan kepada setiap kami lewat cerita Adam dan Hawa. Tuhan, kami mau menjadi seperti mereka karena kami adalah keluarga kerajaan-Mu. Tuhan, tuntun setiap kami untuk kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan ya. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.